ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, salah seorang anggota Hay'at Kibarul Ulama yang ada di Saudi. Yang mana pembahasan kita sekarang masuk pembahasan yang baru, yakni babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Satu bab yang menjelaskan bahwasannya barang siapa yang haqqaqa at-tauhid, merealisasikan tauhid, melaksanakan tauhid, maka dia itu akan masuk surga dengan tanpa hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid tentunya dengan sebenar-benar realisasian, melaksanakan tauhid dengan sebenar-benar pelaksanaan, dakhala jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Di sini muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitab Tauhidnya, beliau membawakan dua dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan pembahasan kita kali ini, yakni bahwasanya barang siapa yang melaksanakan tauhid dengan sebenar-benar pelaksanaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, kana ummatan qanitan lillah. Beliau adalah seorang ummah, yakni seorang qudwah, seorang suri tauladan, seorang yang dijadikan sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Ini sifat yang pertama yang Allah sifatkan tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, yakni ummah, yakni qudwah. Qanitan lillah, yakni
seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sifat yang kedua yang Allah sifatkan bagi Ibrahim, hanifan. Seorang yang hanif, yakni seorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lurus dan berpaling dari selain Allah. Ini hanif. Sifat yang ketiga yang Allah sifatkan bagi Ibrahim. Dan yang keempat Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk seorang yang musyrik. Di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-120. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang lainnya, di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat-sifat seorang yang beriman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Tidak berbuat syirik, menyekutukan Rabb mereka. Ini dua ayat yang dijadikan sebagai dalil di dalam pembahasan kita kali ini, bahwasanya barang siapa yang merealisasikan tauhid, melaksanakan tauhid dengan sebenar-benar pelaksanaan, maka dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika Ibrahim memiliki 4 sifat yang Allah sebutkan di sini, maka Ibrahim pun masuk surga dengan tanpa hisab. Ini dikatakan sebagai qudwah, suri tauladan yang baik, qanitan lillah, seorang yang taat kepada Allah, hanifan, seorang yang berjalan menuju kepada Allah dalam keadaan lurus, dan seorang yang tidak melakukan kesyirikan. Ya. Maka inilah sifat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim itu sebagai Al-Khalil, sebagai kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca sedikit keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Munasabatul bab li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Innal musannif rahimahullahu lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu nasaba an yadhkura bayan tahqiqihi. Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bikamali tahqiqihi. Sesungguhnya musannif, penulis kitab at-tauhid, yakni Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan tentang masalah tauhid dan keutamaan tauhid di bab yang sebelumnya, maka selanjutnya beliau di sini sangatlah sesuai, sangatlah tepat ketika beliau menyebutkan penjelasan masalah tahqiqut tauhid, penjelasan masalah perealisasian tauhid. Tentunya li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi, karena sesungguhnya seorang itu tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan dari keutamaan tauhid, sebagaimana sudah kita sebutkan di kajian-kajian yang terdahulu tentang keutamaan tauhid, illa bikamali tahqiqihi. Seorang tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan dalam keutamaan tauhid kecuali dengan cara sempurna di dalam merealisasikan tauhid, sempurna di dalam melaksanakan tauhid. Ya, seperti itu. Oleh karena itu di sini muallif setelah menyebutkan masalah fadlut tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, di bab yang sebelumnya, kemudian di bab yang ini muallif menyebutkan tentang masalah keutamaan yang lain, yakni barang siapa yang melaksanakan tauhid dengan sebenar-benar pelaksanaan akan masuk surga dengan tanpa hisab. Dan haqqaqat tauhid ay khallasahu wa saffahu min syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi. Merealisasikan tauhid maksudnya adalah dengan cara khallasahu wa saffahu, memurnikan dan membersihkan. Memurnikan tauhid dan membersihkan tauhid. Dibersihkan dari apa? Yakni min syawa'ib syirki, dari noda-noda kesyirikan. Wal bid'ah, dan dari noda-noda kebid'ahan, wal ma'asi, dan juga dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Tentunya ketika seorang tauhid dengan sebenar-benar tauhid, maka tauhidnya ini benar-benar akan membersihkan dia dari kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan.
Karena jelas kalau kesyirikan menafikan tauhid. Kebid'ahan dan juga kemaksiatan ini akan mengurangi kesempurnaannya tauhid. Ya. Maka seorang yang merealisasikan tauhid maka dia harus bersihkan dari semua itu. Bighairi hisab, ay la muhasabata alaih. Ya. Seorang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benar perealisasian, maka dia tidak akan dihisab, la muhasabata alaih. Tidak akan ada hisab atasnya. Ya, dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Ummatan ay qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Ummah maksudnya adalah ayat qudwah, yakni suri tauladan. Wa imaman dan juga seorang imam, seorang pemimpin mualliman, seorang yang mengajarkan lil khair, mengajarkan kebaikan. Inilah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana Ibrahim itu memiliki sifat ummah, qudwah wa imaman wa mualliman lil khair. Suri tauladan, pemimpin, pengajar kebaikan. Qanitan ay al-qunut dawamut ta'ah. Qanitan yakni al-qunut. Qunut adalah dawamut ta'ah, terus-menerus di dalam melakukan ketaatan. Hanifan al-hanif al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu 'an kulli ma siwahu. Hanif adalah merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang mana al-hanif itu adalah al-muqbilu 'ala Allah, seorang yang menuju, menghadap kepada Allah, al-mu'ridu 'an kulli ma siwahu, berpaling dari selain Allah. Berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yaku asluha walam yakun. Di sini walam yaku ini asalnya adalah walam yakun. Ya, walam yakun. Hudifatin nun takhfifan. Dihilangkan nun untuk meringankan. Kalau dikatakan walam yakun minal musyrikin, ini sebenarnya boleh seperti ini, cuman dalam rangka untuk takhfif, meringankan bacaan, maka kemudian dihilangkan nunnya. Seperti ini dalam bahasa Arab dibolehkan. Walam yaku minal musyrikin. Maksudnya walam yakun minal musyrikin. Minal musyrikin ay qad faraqa al-musyrikina bil qalbi wal lisan wal badan wa ankara ma kanu alayh. Minal musyrikin ay qad faraqa al-musyrikin. Ibrahim itu sudah memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Memisahkan diri dari orang-orang musyrik bil qalbi wal lisan wal badan. Baik itu dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Wa ankara ma kanu ali, dan beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengingkari apa yang ada pada orang-orang musyrik. Ya, maka ini Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Meskipun bapaknya sendiri itu adalah seorang yang musyrik. Yani bahkan Azar, bapaknya Ibrahim ini seorang pembuat berhala. Tapi Ibrahim tidak termasuk mereka. Tidak termasuk dari bapaknya dan tidak termasuk dari umatnya yang lain yang tidak mentauhidkan Allah. Kemudian selanjutnya di ayat yang kedua Allah menyatakan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Maksudnya adalah la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Orang-orang yang beriman ini, yakni orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan di surga kelak, yakni orang-orang yang la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Orang yang tidak menyembah bersama Allah dengan selainnya. Ini sedikit penjelasan dari ayat yang ada di dalam bab ini. Kita lanjutkan al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula, makna global dari ayat yang pertama, yakni surat An-Nahl ayat yang ke-120. Di sini muallif hafizahullah taala menyatakan, "Anna Allah Subhanahu wa taala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salam bi arba'i sifat." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan khalilnya, kekasihnya, yakni Ibrahim alaihissalam, dengan 4 sifat. 4 sifat ini yang menjadikan Ibrahim itu masuk surga. As-sifatul ula, sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khairi litakmilihi maqam as-sabr wal yaqin alladaini bihima tunalul imamatu fid din. Sifat yang pertama bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang qudwatan fil khair, suri toladan di dalam kebaikan. Litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin, untuk menyempurnakan kebaikan dengan cara
yakni melaksanakan kesabaran dan juga keyakinan. Yang mana kedua perkara ini, sabar dan juga yakin, ya, dengan keduanya, ya, Ibrahim itu mendapatkan imamah, mendapatkan yakni posisi sebagai seorang pemimpin di dalam agama. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam yang menyebabkan Ibrahim itu masuk ke dalam surga. As-sifatul tsaniyatu, sifat yang kedua, annahu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadatillah ta'ala. Bahwasanya beliau Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang yang khusyuk, khashi'an, khusyuk, muti'an, seorang yang taat, mudawiman ala ibadatillah, terus-menerus melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Wasifatu tsalitsatu, sifat yang ketiga, annahu kana mu'ridan 'anil syirki muqbilan 'ala Allah. Muqbilan 'ala Allah taala. Bahwasanya beliau Ibrahim adalah seorang yang mu'ridan 'anil syirki, berpaling dari kesyirikan, muqbilan 'ala Allah taala, menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sifatur rabi'atu, sifat yang keempat yang dimiliki Ibrahim, bu'duhu 'anil syirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Jauhnya Ibrahim dari kesyirikan dan juga memisahkan dirinya Ibrahim dari orang-orang musyrik. Ini 4 sifat yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini kesesuaian ayat ini ataukah makna global dari ayat yang pertama di dalam bab ini. Kemudian selanjutnya munasabatul ayatil ula lil bab. Kesesuaian ayat yang pertama ini dengan bab, yakni bab tentang masalah orang yang melaksanakan tauhid, dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Di sini Malik menyatakan annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat allati hiya al-ghayatu fi tahqiq at-tauhid. Wa qad umirna bil iqtida'i bihi fi qalihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan khalilnya, mensifatkan kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam bihadhihi sifat, dengan 4 sifat yang sudah kita sebutkan tadi. Allati hiya ghayatu fi tahqiq at-tauhid, yang mana 4 sifat itu adalah merupakan puncak di dalam pelaksanaan tauhid. 4 sifat yang kita sebutkan, yang Allah sebutkan sebagai sifatnya Ibrahim, ini adalah puncak di dalam pelaksanaan tauhid. Wa qad umirna bil iqtida'i bihi, dan sungguh kita telah diperintahkan untuk berqudwah, mengikuti, mencontoh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ini surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ini tentunya sangat sesuai kalau ayat ini disebutkan di dalam pembahasan masalah orang yang merealisasikan tauhid akan masuk surga dengan tanpa hisab. Karena Ibrahim salah satu contohnya. Ibrahim yang memiliki yakni sifat yang Allah sebutkan 4 sifat tadi, dengan yang mana 4 sifat ini merupakan puncak dari pelaksanaan tauhid, maka dengannya Allah memasukkan Ibrahim dalam surganya. Kemudian munasabatul ayat tsaniyah lil bab, kesesuaian ayat yang kedua, ini surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59 dengan bab ini. Anna Allah Ta'ala wasafa al-mu'minina as-sabiqina ila al-jannat bisifatin a'zamuha الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang beriman as-sabiqina ilal jannah, yang mana mereka itu mendahului di dalam masuk surga dengan sifat-sifat yang banyak. A'zamuha, yang paling agungnya dari sifat tersebut, yakni as-sana'u 'alaihim, yakni pujian dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka, bi annahum bi rabbihim la yusyrikun. Bahwasanya mereka ini tidak menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun.
Ya, dari kesyirikan-kesyirikan yang ada la khafiyan wala jaliyan, baik itu syirik yang khafi maupun syirik yang jali, syirik yang tersembunyi maupun syirik yang terang-terangan. Mereka tidak lakukan sedikit pun syirik tersebut. Wa man kana kadzalika, barang siapa yang keadaannya seperti itu, faqad balagha min tahqiqit tauhid an-nihayata. Maka sungguh dia itu telah sampai puncak, sampai nihayah, sampai puncak dalam merealisasikan tauhid. Barang siapa yang melakukan hal itu, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, baik itu syirik yang khafi maupun syirik yang jali, maka sungguh dia telah sampai kepada puncak perealisasian tauhid, wa dakhala al-jannata bila hisabin wala adab, dan dia pun akan masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Tidak dihisab lagi, tidak diadab lagi, langsung masuk surga. Inilah keutamaan orang-orang yang bertauhid, melaksanakan tauhid dengan pelaksanaan yang sebenar-benarnya, akan masuk surga dengan tanpa adab, dengan tanpa hisab. Kita lanjutkan di ma istafadul ayatain. Faedah yang bisa kita simpulkan, bisa kita ambil dari dua ayat tersebut. Yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faedah yang pertama, keutamaan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini kita mengatakan Ibrahim sebagai bapak kita karena Ibrahim ini seorang yang mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sementara kita mudah-mudahan orang yang termasuk mengikuti para nabi. Maka boleh kita katakan Ibrahim sebagai bapak kita. Meskipun mungkin dari sisi nasab tidak ketemu. Tapi kalau Adam jelas semua manusia ketemu ya. Manusia ketemu, pasti seluruh manusia itu ketemu sampai ke Adam. Tapi kalau Ibrahim belum tentu. Ya, belum tentu ya. Ada mungkin yang ketemu, mungkin ada yang tidak. Dan Ibrahim ini dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena memang kebanyakan nabi yang datang setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mayoritasnya itu adalah keturunannya Ibrahim. Karena Ibrahim itu punya anak yang bernama Ismail sama Ishak. Dan Ishak ini melahirkan bangsa Yahudi. Ishak nanti punya anak Yakub dan seterusnya. Dan Yakub ini punya anak-anak seluruhnya Nabi. Dan Nabi Yusuf. Nabi seluruhnya sampai Nabi Musa. Dan juga Nabi Isa termasuk keturunannya Ishak. Semua Nabi dari kalangan Bani Israel. Dari orang-orang Yahudi. Bani Israel seluruhnya itu keturunannya Ishak. Keturunannya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ini dari jalurnya Ismail. Ismail ini keturunannya itu adalah bangsa Arab, sementara Rasulullah SAW adalah bangsa Arab. Maka Rasulullah adalah keturunannya Ismail alaihissalam dan Ismail itu adalah anaknya Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim itu mendapatkan julukan Abul Anbiya. Dan tentunya ketika kita mengaku sebagai pengikut para nabi, maka kita juga boleh menyandarkan bahwasanya kita itu adalah anak-anaknya mereka. Maka di sini faedah yang pertama yang di fadilatu abina Ibrahim alaihissalatu wassalam, keutamaan bapak kita ya, Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang mana sampai di sini Allah sebutkan, Allah puji Ibrahim karena Ibrahim itu memiliki 4 sifat. Seorang yang qudwah, seorang yang ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Seorang imam, seorang qudwah, seorang yang qanitan lillah, taat kepada Allah, hanifa, berjalan dengan lurus menuju kepada Allah, dan yang keempat walam yakun minal musyrikin. Yani Ibrahim itu memiliki sifat, yani beliau bukanlah seorang yang musyrik. Maka dengan sifat inilah ya, Allah Subhanahu wa taala muliakan Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang kedua, yani al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil 'azimah. Pentingnya kita itu berqudwah, mengambil contoh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam sifat-sifat yang agung ini. 4 sifat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl tadi, yang mana tentunya kita berusaha untuk meniru beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi 4 sifat tersebut. Kalau kita menginginkan mendapatkan syurga sebagaimana Ibrahim masuk ke dalam syurga, tentunya kita berusaha melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Ibrahim, bersifat sebagaimana sifatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, yakni bayanus sifat allati yatimmu biha tahqiqut tauhid.
Faedah yang ketiga tentang penjelasan akan sifat-sifat. Yang dengan sifat tersebut akan sempurnalah pelaksanaan tauhid. Jadi 4 sifat yang Allah sebutkan bagi Ibrahim alaihissalam tadi. Dengan sifat ini, maka seorang itu akan sempurna di dalam melaksanakan tauhid. Ketika seorang berqudwah dengan Ibrahim, selalu qanitan lillah, taat kepada Allah, hanifan, dan juga walam yakun minasy syirikin, maka inilah kesempurnaan di dalam penasisian tauhid, pelaksanaan tauhid. Kemudian yang keempat, wujubul ibti'ad 'anil syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya menjauhkan diri dari kesyirikan dan juga dari orang-orang musyrik, para pelaku kesyirikan. Wal bara'atu minal musyrikin, dan juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Sebagaimana Ibrahim berlepas diri dari mereka, orang-orang musyrik. Kemudian yang kelima, wasful mu'minina bi tahqiqit tauhid. Pensifatan kaum mukminin bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mau mentahqiqkan tauhid, mau melaksanakan tauhid, mau merealisasikan tauhid. Inilah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kalau di sana ada orang yang mengaku beriman, tapi ternyata tidak mau melaksanakan tauhid, maka mereka belum dikatakan sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Karena orang yang beriman Allah katakan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Ini 2 ayat sudah kita baca sebagai dalil tentang pembahasan kita kali ini. Man haqqaqat tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Kita lanjutkan di dalil yang kedua di dalam bab ini. Ini ada satu hadis, lumayan panjang hadisnya, yang menunjukkan kepada kita dalil tentang pembahasan kita kali ini, bahwasanya barang siapa yang melaksanakan tauhid dengan sebenar-benar pelaksanaan, tentunya akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Kita baca hadisnya. Al-Husain ibn Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair faqala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-barihah faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludightu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanahu asy-sya'bi qala wama haddathakum qultu haddathana an Buraidah ibn Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ainin wala humatin qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم faqala sabaqaka biha Ukasyah. Dari Husain bin Abdurrahman, ini seorang atba'ut tabi'in, generasi ketiga setelah sahabat
tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini termasuk masih orang yang generasi terbaik. Karena Rasul katakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Rasul katakan seperti itu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini para sahabat yang langsung bertemu dengan Rasul. Inilah orang yang terbaik. Kemudian yang kedua, thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang datang setelahnya, para tabi'in, murid-muridnya sahabat. Dan generasi terbaik ketiga yakni atba'ut tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya itu, yakni atba'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang mulia. Ini Husain ibn Abdurrahman termasuk di antara atba'ut tabi'in. Beliau menyatakan, kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair. Ya. Dahulu aku pernah berada di sisi Sa'id ibn Jubair, ini seorang tabi'in, rahimahullahu taala. Faqala, kemudian Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala menyatakan kepada murid-muridnya, kepada para atba'ut tabi'in. Ya, ini perhatikan, para generasi terbaik umat ini ternyata mereka itu suka untuk duduk bermajlis ilmu. Di antara mereka saling menyampaikan ilmu yang mereka miliki, saling menyampaikan ilmu, saling menyampaikan hadis yang mereka miliki. Sebagai contoh di sini, ya, tabi'in dengan atba'ut tabi'in demikian. Pernah Sa'id bin Jubair mengatakan kepada para murid-muridnya, para atba'ut tabi'in, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah? Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh dari langit tadi malam? Melihat meteor, ya. Melihat meteor yang jatuh dari langit tadi malam. Ini generasi yang terbaik kita, para tabi'in. Mereka ini ketika melihat kejadian alam, mereka itu tidak menganggap hal ini suatu kebiasaan, tapi mereka mengambil pelajaran dengan hal tersebut. Ya. Maka mereka itu menanyakan, bukan untuk, yakni cuma sekedar untuk bertanya, tidak, tapi untuk mengambil pelajaran bahwasanya itu betul-betul merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pikirkan benar-benar akan hal tersebut, kejadian itu. Kemudian selanjutnya fakultu, aku menyatakan, yakni Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku yang melihat, aku melihat tadi malam. Tsumma qultu, kemudian aku menyatakan, ama inni lam akun fi salatin. Akan tetapi aku ketika itu dalam keadaan tidak melakukan salat. Malam-malam, ya. Ini karena khawatir Husain ibn Abdurrahman disangka dia itu melakukan kebaikan yang tidak dia lakukan, maka langsung bukan membantah, tapi langsung yakni menyebutkan ketika itu dia itu tidak dalam keadaan sholat, supaya tidak disangka melakukan kebaikan yang tidak dia lakukan. Adapun aku, sesungguhnya aku itu tidak dalam keadaan sholat. Walakin ilidhiktu, aku melihat tadi malam itu karena ketika itu aku itu sedang disengat oleh kalajengking, sehingga tidak tidur. Bukan karena sedang melakukan ibadah, bukan sedang melakukan sholat, bukan, tapi karena sedang disengat. Kalau kemudian Sa'id ibn Jubair mengatakan, "Fama sana'ata, apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat oleh kalajengking tadi malam?" Qultu, aku menyatakan, irtaqaitu. Aku pun meru'yah. Aku meru'yah, yakni bekas sengatan yang disengat oleh kalajengking tadi. Qala, kemudian Sa'id ibn Jubair mengatakan lagi kepada muridnya, kepada atba'ut tabi'in, dan ini pertanyaan yang sangat bagus untuk dilontarkan kepada seorang muslim yang melakukan suatu perbuatan, ditanyakan dalilnya. Sa'id ibn Jubair menyatakan, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang membawa engkau? Apa yang mendorong engkau untuk melakukan hal itu? Ketika disengat kok tahu-tahu di ru'yah? Apa ada dalilnya? Ini pertanyaan yang tentunya perlu kita contoh. Ketika kita melakukan sesuatu, tentunya kita perlu mendatangkan dalil. Apakah boleh ataukah tidak perbuatan kita? Apalagi kaitannya dengan masalah ibadah. Di sini perhatikan, atba'ut tabi'in ketika melakukan suatu perbuatan yang dia lakukan, ditanya oleh gurunya, Sa'id bin Jubair, apa yang membawa engkau untuk melakukan hal itu? Maksudnya apa dalilmu? Kamu kok berani melakukan seperti itu? Ya. Qultu, maka aku katakan, Husain ibn Abdurrahman menyatakan, hadithun haddatsanahu Sya'bi, yang membawaku untuk melakukan hal itu adalah sebuah hadis yang mana al-Imam Asy-Sya'bi telah menceritakan kepada kami hadis tersebut, menyampaikan kepada kami hadis tersebut. Qala, kemudian Sa'id bin Jubair menyatakan, wa ma haddatsakum, apa yang telah Sya'bi ceritakan kepada kalian? Hadis apa yang telah Asy-Sya'bi sampaikan kepada kalian? Qultu, aku menyatakan, haddatsana an Buraidah
Ibn Husayb annahu qala, telah menceritakan kepada kami Imam Sya'bi dari Buraidah Ibn Husain annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, la ruqyata illa min 'ainin wala humatin, tidak ada ruqyah. Maksudnya tidak boleh melakukan ruqyah kecuali karena penyakit ain dan juga humah, yakni bekas sengatan binatang melata. Ya. Qala, maka gurunya pun mengatakan, Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh sangat bagus. Sangat bagus orang yang melaksanakan. Maksudnya dia itu mengakhiri perbuatannya dengan apa yang telah dia dengar. Maksudnya itu melaksanakan sebuah amalan dengan apa yang dia dengar. Maksudnya dengan dalil yang telah dia dengar. Ya, ini pujian dari gurunya yang Sa'id bin Jubair kepada muridnya Husain ibn Abdurrahman rahimahumullah ta'ala jami'an. Ketika mendengarkan sebuah hadis langsung diamalkan. Ini sangat bagus. Akan tetapi kemudian Sa'id bin Jubair ingin mengarahkan muridnya itu, ingin mengarahkan Husain ibn Abdurrahman kepada sesuatu yang lebih baik. Di mana beliau menyatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tetapi saya ingin sampaikan kepada engkau lebih bagus daripada apa yang telah engkau amalkan tadi. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Uridat 'alayya al-umamu." Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat yang sebelumnya, yakni pada malam Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan kepada beliau tentang keadaan umat-umat nanti di yaumul qiyamah kelak. Nah, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat ada seorang nabi tapi bersamanya hanyalah beberapa orang saja. Sekelompok orang yang tidak lebih dari 10. Ar-raht ini jumlah orang yang tidak lebih dari 10. Ya. Ini padahal Nabi. Nabi tentunya membawa kebenaran ya, tapi ternyata pengikutnya itu tidak lebih dari 10. Ya. Alhamdulillah sekarang kita ini ya, lebih dari 10 ya. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, bahkan di sana juga ada nabi yang hanya pengikutnya itu 1 orang ataukah bahkan 2 orang saja. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun, dan di sana juga ada seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut pun. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya jumlah pengikut ini tidaklah menunjukkan kepada kita bahwasanya itu adalah kelompok yang benar, itu adalah jalan yang benar, itu adalah agama yang benar. Tidak. Karena Nabi jelas. Nabi ini jelas. Kalau Nabi ini jelas dia itu selamat. Penting. Kita tahu bahwasanya Nabi itu mereka itu adalah orang yang selamat. Tapi ternyata di antara mereka juga ada yang tidak memiliki pengikut. Bukan berarti kemudian tidak memiliki pengikut berarti itu tidak benar. Tidak mesti. Jadi barometer kebenaran dengan jumlah mayoritas ini tentunya bukan barometer yang sesuai dengan syariat. Ya, bukan standar, bukan ukuran kebenaran. Kalau melihat jumlah mayoritas. Di sini buktinya ada nabi yang tidak memiliki pengikut bahkan. Kemudian ilrufi ali sawadun azim. Kemudian tiba-tiba terlihatlah bagiku sawadun azim. yakni sosok-sosok manusia yang banyak. Sawat tidak itu saud yakni hitam. Azim itu besar, maksudnya ada beberapa orang yang banyak sehingga sampai gambar itu seperti hitam. Banyak sekali. Fadharantu annahum ummati, dan aku mengira kalau mereka ini adalah umatku karena banyak. Tapi ternyata faqih dan dikatakan kepadaku hada Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Di sini menunjukkan Musa itu banyak memiliki kaum. Ya. Orang-orang yang mengikuti agamanya Musa itu sangat banyak. Kemudian selanjutnya fanadhartu fa idza sawadun azim, dan aku melihat ternyata di sana juga ada orang banyak lain, ya, yang mereka ini lebih banyak daripada yang sebelumnya. Faqila maka dikatakan kepadaku hada ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'hum 70 alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab wala 'adzab, dan bersama mereka umatmu ini, umatmu yang banyak ini tadi, bersama mereka itu ada 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa azab, dengan tanpa hisab. Ya, dari sekian banyaknya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana ada 70.000 orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Thumma nahadha. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bangkit, berdiri dan
fadakhala manzilahu, masuk ke rumahnya. Setelah menyampaikan seperti itu, cerita ketika Rasul sedang Isra dan Mi'raj melihat beberapa nabi. Di sana ada seorang nabi yang hanyalah mengikutinya hanyalah orang yang sedikit, bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada yang banyak juga. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Setelah menceritakan seperti itu tadi, bahwasanya di sana umatku itu ada 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Maka fakhadan nasu fi ulaika, maka manusia pun membahas, berbincang-bincang, membahas. Ya, siapa mereka ini? Siapa 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab itu? Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka ada yang menyatakan fal'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mereka ini adalah orang-orang yang menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prasangka sebagian kelompok orang. Waqala ba'duhum, sebagian mereka menyatakan fal'allahum alladzina wuridu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Dan sebagian mereka juga ada yang menyatakan barangkali mereka ini 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab ini, barangkali mereka inilah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian mereka tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya'an. Maka di antara mereka juga ada yang menyebutkan perkara yang lain, alasan yang lain, perkiraan yang lain. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya kemudian menghabarkan kepada mereka tentang 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa adab. Mereka ini adalah orang-orang yang la yastarqun. Orang-orang yang tidak pernah meminta diru'yah. Istarqa, ini wazannya adalah istaf'ala. Istaf'ala bermakna talab. Sebagaimana istaghfara talabul maghfirah. Kalau istarqa talabur ruqyah, yakni meminta ruqyah. Mereka ini 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Ini adalah orang-orang yang pertama sifatnya adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Ruqyah ini suatu pengobatan ala Nabi yang disyariatkan. Tapi ketika seorang meminta untuk dirinya diru'yah, ini suatu hal yang bahkan tidak disyariatkan. Ya, tapi kalau meru'yah ini enggak mengapa. Tapi kalau meminta diru'yah, ini yang dibahas oleh para ulama. Sebagian mereka menyatakan haram, sebagian mereka menyatakan makruh. Ya. Dan mungkin yang lebih tepatnya adalah makruh, karena hal ini menyebabkan seorang itu tidak akan surga bersama 70.000. Maksudnya dia itu tidak termasuk 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Ini sifat yang pertama, la yastarqun, orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Wa la yatawun, orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Dulunya, kai ini termasuk di antara jenis pengobatan. Kai ini pengobatan dengan cara menempelkan besi panas, menempelkan besi yang sudah dibakar di titik-titik tertentu. Tentunya ini yang menguasai ahli syaraf. Ketika seorang itu sakit ini, sebagaimana ketika pijat refleks ya, yang dipijat bagian sini. Sakit kalau di tapak tangan, kalau sakit ini bagian sini, bagian sini, bagian sini. Tapi sini bukan dengan pijat, tapi dengan menempelkan besi panas di tempat tersebut. Ini namanya pengobatan dengan cara kain. Ya. Mereka ini orang yang tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara kain. Wala yatayyarun, dan mereka ini orang-orang yang tidak pernah tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dengan burung ataukah yang sejenisnya. Ya. Beranggapan sial. Sebagai contoh ketika dia mau pergi, ternyata dia kejatuhan tai burung, kejatuhan cita, ini termasuk di antara bentuk tatayur. Aduh, nanti mau sial ini. Ini seperti ini tentunya ya, hindarkan, karena ini termasuk di antara hal yang menghalangi seseorang, termasuk golongan 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Mereka ini orang yang tidak pernah tatayur, tidak pernah pesimis, menganggap sial dengan burung atau yang sejenisnya. Dan ternyata banyak di antara kaum muslimin yang masih melakukan hal ini. Ketika mau pergi kejatuhan cita, ataukah kejatuhan tai burung, ataukah mungkin melihat sesuatu yang ya, dia tidak sukai, kemudian dia beranggapan, aduh, mau ada sial apa ini? Karena awalnya sudah diawali dengan kewaswasan,
kekhawatiran sehingga dia pun dalam mengendarai kendaraannya pun tidak konsentrasi, akhirnya terjadi betul dan kecelakaan. Ini bukan karena betulnya tatayur tadi, bukan, tapi karena yakni keraguan yang ada dalam hatinya sehingga dia itu bimbang. Ya, akhirnya seperti itu terjadi apa yang tidak diinginkan. Nauzubillah min dzalik. Maka seperti itu harus dihilangkan. Ini sifat yang ketiga. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan yang keempat yakni mereka ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ini 4 sifat orang-orang yang akan masuk surga, 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Ya. Faqama Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala berkata, kemudian Ukasyah bin Mihsan seorang sahabat yang mulia berdiri. Faqal, kemudian Ukasyah pun mengatakan, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar supaya Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Termasuk 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Qala, maka Rasul menyatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Jadi di sini menunjukkan bahwa si ahli surga itu ada yang ditentukan secara nas, ada juga ditentukan secara sifat-sifat. Jadi di sini Ukasyah bin Mihsan termasuk salah seorang sahabat yang Rasulullah SAW tentukan ketika masih hidup bahwasanya beliau itu akan masuk dalam surga. Maka tentunya beritanya Rasul, sabdanya Rasul ini suatu sabda yang benar. Karena Rasul tidak mendengarkan seperti itu kecuali apa yang telah beliau dapatkan dari wahyu dari Allah. Rasulullah tahu siapa orang-orang yang masuk surga, tentunya dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau. Sebagai contoh 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga yang lainnya. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga yang lainnya. Ya, ini sahabat yang ditentukan secara takyinan bahwasanya si fulan akan masuk surga. Termasuk di sini Ukasyah. Rasul katakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Engkau termasuk 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Ya. Kemudian thumma qama rajulun akhar. Kemudian berdirilah laki-laki yang lain. Faqala, dan menyatakan sama dengan perkataannya Ukasyah tadi. Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar supaya Allah menjadikan aku termasuk mereka. Tapi ketika sahabat yang kedua ini tidak ada kabar dari langit, tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang sahabat tersebut akan masuk surga, Rasul pun tidak berani mengatakan. Cuman adabnya Rasul tidak mau mengatakan kamu bukan termasuk mereka, tidak. Tapi Rasul dengan menggunakan bahasa kiasan. Maksudnya bahasa yang lebih halus. Kalau mengatakan kamu bukan mereka, nah, orang langsung kecewa kan? Tapi Rasul mengatakan dengan bahasa yang bagus. Faqala, Rasul menyatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului engkau dalam hal itu. Maksudnya dalam hal permintaan itu. Ya. Jadi Rasul SAW tidak mendoakan, maksudnya mentain sahabat tersebut termasuk sahabat yang kedua ini termasuk dari ahli surga. Karena tidak ada, sekali lagi tadi tidak ada wahyu yang sampai kepada beliau bahwasanya orang tersebut masuk surga. Sehingga cuma Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu dengan lebih baik, dengan bahasa yang lebih baik. Rasul tidak menyatakan kamu bukan termasuk mereka, tidak. Ya. Tapi dikatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului engkau dalam permintaan seperti itu. Ya. Maksudnya di sini merupakan suatu anjuran. Ya. Jangan cuma sekedar meminta, tapi hendaklah kamu berusaha dengan cara melaksanakan 4 sifat yang telah disebutkan tadi. Tidak pernah meminta ruqyah, tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara gaib, tidak bertatayur, dan yang keempat yakni bertawakal hanyalah kepada Rabbnya. Ini 4 sifat yang mana sifat ini termasuk di antara sifat yang menyebabkan seorang itu masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Ini beberapa pembahasan. Ini baru satu hadis, baru hadis yang kita baca. Adapun keterangan untuk hadis yang ada dalam bab ini, insyaallah kita lanjutkan pada kita insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.